Bab 1073. Tengah malam ribut apa? Atau, orang yang terakhir mengantar Glenn ke rumahnya bukanlah Andri Han. Kalau begitu siapa? Semakin berpikir, hati Gita semakin tidak mengerti, kepalanya bisa dibilang sangat kacau. Brooke. Keningnya sakit, Gita tersadar, baru menyadari dirinya terlalu fokus berpikir sampai tidak tahu Andri Han di depannya berhenti, langsung menabraknya. Gita bergegas mengulurkan tangan menutupi keningnya yang sakit karena menabrak dan mundur, keningnya mengernyit keras. Kali ini ditambah terakhir kali di dalam lift, apa Andri Han akan mengira dia sengaja? Agar tidak membuatnya salah paham, Gita memutuskan bicara dulu. Tidak ada apa-apa, kenapa tiba-tiba berhenti? Tubuh orang di depannya berhenti, kira-kira tidak menyangka setelah dia menabrak dirinya, masih bisa bertanya menyelidik dengan begitu percaya diri. Dia menoleh, tatapannya mengeluarkan sedikit rasa dingin, suaranya renyah. Sudah tiba. Diingatkan olehnya seperti ini, Gita baru menyadari Andri Han sudah berjalan ke posisi kursi pengemudi, sedangkan dia jelas berjalan di belakangnya sepanjang jalan dengan melamun, sama sekali tidak melihat dengan jelas ada apa di depannya, dia seharusnya sudah berhenti sangat lama bersiap membuka pintu. Yang ada adalah dia menabraknya dengan tidak melihat. Tidak hanya menabrak, dia masih bertanya menyelidik kenapa berjalan baik-baik tiba-tiba berhenti. Sangat malu. Gita mengulurkan tangan menutupi wajah, maaf. Lalu berbalik berputar ke belakang membuka pintu. Setelah Andri Han melihatnya membuka pintu, dengan gesit masuk ke kursi belakang, tatapannya memicing sedikit. Gita masuk ke kursi belakang dan duduk, setelah masuk dia terus menundukkan kepala. Sebenarnya dia barusan hampir saja pergi ke kursi sebelah pengemudi, namun untungnya dia berpikir cepat, menghentikan langkah di kursi belakang mobil, lalu membuka pintu dan duduk. Bila dulu, dia mungkin sungguh akan semena-mena duduk di kursi sebelah pengemudi, mengambil lebih banyak kesempatan dekat dengan Andri Han. Sekarang, dia sangat ingin jauh-jauh darinya. Tahan sedikit lagi, tunggu setelah Andri Han menjemput Glenn pulang, kamu bisa bebas. Glenn dibawa Andri Han, dia mencari waktu lagi, menghindari waktu Andri Han pergi ke rumah sakit, seperti ini nanti bisa tidak perlu bertemu dengannya lagi. Diam sepanjang jalan. Gita terus menundukkan kepala, tiba-tiba mendengar orang di depan berkata, "Alamat, ha?" Dia tiba-tiba bicara, untuk sesaat Gita tidak bereaksi, apa? Tatapan dingin Andri Han melihatnya melalui kaca spion. Tidak mengatakan alamat, bagaimana menjemput Glenn? Apakah kamu mengira, aku punya kemampuan meramal? Gita tersadar, bergegas memberikan sebuah alamat. Selanjutnya kembali diam sepanjang jalan, diam seperti ini sampai tiba di tempat tujuan. Saat mobil berhenti, Gita bergegas berkata, kalau begitu merepotkan CEO Han menunggu di sini sebentar, aku jemput Glenn turun. Selesai bicara, dia dengan cepat membuka pintu dan berlari keluar. Memandang bayangan punggung gadis muda itu yang melesat cepat, tatapan Andri Han dalam, beberapa saat kemudian dia memalingkan tatapan, bersandar di punggung kursi memejamkan mata. Hal yang dilakukan akhir-akhir ini, sepertinya sedikit melawan niat awalnya sendiri. Sebenarnya, dia sedang melakukan apa? Glenn masih tertegun mendengar kabar pamannya menjemputnya, duduk di atas ranjang tidak bergerak. Kenapa paman tiba-tiba ingin menjemputku pulang? Aneh, sebelumnya tidak ada tanda sedikit pun, kenapa begitu tiba-tiba? Keinginan pamanmu, aku mana bisa menebaknya, tapi dia bersikeras menjemputmu pulang, aku juga tidak ada pilihan, kamu bereskan barang-barang. Gita mendesaknya, melihatnya masih duduk tidak bergerak, dia mengulurkan tangan menepuk-nepuk pantatnya, cepat sedikit. Glenn langsung memeluk lengannya. Aku tidak mau, Bibi Gita, aku ingin bermain bersamamu, aku tidak ingin pulang dengan paman. Glenn manja padanya, Gita dengan cepat melunak, namun teringat ucapan yang dikatakan Andri Han di rumah sakit, maksud ucapannya adalah dia seorang orang luar atas dasar apa menjaga Glenn.
Menurutlah, pamanmu ingin mengurusmu sendiri, maka kabulkanlah keinginannya. Gita tentu saja tidak akan mengatakan pikirannya di depan anak kecil, kalau begitu akan membuat dirinya terlihat sangat jelek, hanya bisa dengan pelan membujuknya. Siapa tahu Glenn sangat keras kepala, tidak bersedia pergi. Bicara langsung memeluk erat Gita. Aku tidak pergi dengannya, aku ingin menemani di sisi Gita. Kalau tidak aku pergi ke tempat Momi, bibi Gita hanya bisa memilih satu dari keduanya, bagaimanapun aku tidak akan bersama dengan paman. Paman membuat bibi Gita begitu sedih. Dia adalah orang jahat. Sama seperti Dedi, orang jahat yang hanya bisa membuat wanita sedih. Glenn bahkan sedang berpikir, tunggu setelah dia besar, bila ada gadis yang dia sukai, dia pasti tidak akan membuatnya menangis. Dedi dan pamannya tidak bisa melakukannya. Mereka adalah orang jahat. Gita tidak menyangka anak kecil ini begitu keras kepala, untuk sesaat tidak tahu harus bagaimana, teringat Andri Han masih menunggu di bawah, hanya bisa berbisik, Glenn, pamanmu tidak berbuat salah padamu, kenapa tidak ingin bersamanya? Sekarang dia sedang menunggu di bawah. Kamu turun dengan bibi Gita dulu, pulang dengan pamanmu, hanya beberapa hari, tunggu beberapa hari lagi bibi Gita menjemputmu lagi bagaimana? Haniluo yang dari tadi mendengarkan dari luar sejujurnya tidak tahan, berlari masuk berkata. Apa yang terjadi? Tengah malam sedang ribut apa? Anak kecil ingin tinggal di sini kamu biarkan dia tinggal di sini, hanya seorang anak kecil, aku dan ayahmu juga bukannya tidak bisa mengurus. Ibu. Bukan masalah kamu bisa mengurus atau tidak, hanya saja pamannya menunggu di bawah. Apa hubungannya? Haniluo tidak setuju, bila kamu tidak enak pergi, kalau begitu aku pergi bicara dengan pamannya Glenn. Glenn sudah tidur, suruh dia datang lagi lain hari. Cara ini kedengarannya sangat baik, bila biasanya Gita mungkin akan berbuat seperti ini. Tapi sekarang, Gita menggigit bibir bawah, dengan kesulitan menatap Glenn. Diputuskan seperti ini, aku turun dulu. Mendengar Haniluo akan turun bertemu Andri Han, Gita seketika panik, bergegas maju memegang tangan Haniluo. Ibu, kamu jangan pergi, jangan pergi. Haniluo seketika tertegun, karena ini pertama kalinya dia melihat putrinya sepanik ini, lagi pula saat dia memicingkan mata menilai Gita, Gita masih menghindari tatapannya. Sama sekali tidak berani bertatapan dengannya. Haniluo dengan cepat merasakan ada yang janggal. Awalnya dia merasa pergi atau tidaklah masalah, sekarang berpikir. Dia sungguh harus pergi ke bawah. Memikirkan ini, Haniluo berkata. Glenn, karena pamanmu bersikeras menjemputmu pulang, kalau begitu kamu bereskan barang. Mendengarnya, wajah Glenn seketika menunjukkan ekspresi sedih, seperti ditindas. Haniluo. Sial, anak ini sungguh cerdik. Sudahlah, sudahlah. Dia melambaikan tangan, hatinya melunak, bila kamu tidak ingin pergi, maka tinggal di sini saja, Gita kamu temani dia, aku turun ke bawah memberitahunya. Ibu, Anda sungguh jangan pergi, aku pergi sendiri saja. Selesai bicara, Gita langsung bangkit dan berlari keluar. Melihat dia lari, Haniluo juga tidak mengejar, melainkan berjalan ke sisi Glenn, mengeluarkan senyum, Glenn, ayo, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Bersambung.